Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logika, ya, apa itu logika dan apa itu algoritma. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini subpokok bahasan kita ini. Ya. Nah, jadi bahasan inti dari pertemuan kali ini itu yang pertama adalah pengertian program dan bahasa pemrograman. Yang kedua itu tentang penerjemah bahasa pemrograman. Dan yang ketiga itu adalah penyelesaian masalah dengan program. Oke, langsung saja. Program dan bahasa pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi, ya, yang digunakan untuk mengatur komputer untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Oke. Orang yang membuat program itu bisa disebut dengan programmer. Selanjutnya, suatu program ditulis dengan mengikuti kaidah bahasa pemrograman tertentu. Jadi, contohnya seperti ini. Di bahasa pemrograman itu sudah menggunakan standar bahasa yang telah ditentukan oleh pembuat. Jadi sampean tidak bisa berkreasi sesuka hati sampean sendiri dengan menggunakan bahasa sampean sendiri. Jika itu sampean lakukan, maka kemungkinan yang paling besar adalah error. Oke. Nanti saya akan sedikit contohkan ya tentang ini ya. Selanjutnya itu adalah bahasa pemrograman dapat dianalogikan dengan bahasa yang digunakan oleh manusia. Yang kelima itu adalah kumpulan instruksi dalam bahasa manusia yang berupa sebuah kalimat dapat dianalogikan dengan suatu program. Oke, manusia dapat mengerjakan suatu instruksi berdasarkan kalimat dan komputer dapat menjalankan instruksi berdasarkan program. Oke, kalau komputer itu berjalannya pasti dengan menggunakan program. Oke, kita lanjut ya. Bahasa pemrograman. Oke. Dalam konteks pemrograman terdapat sejumlah bahasa pemrograman seperti contohnya di sini itu ada Pascal, ada C, kemudian ada C++ dan Basic. Di mana secara garis besar bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua buah. Yang pertama itu adalah high level language dan yang kedua adalah low level language. Apa itu high level language? Adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada bahasa manusia, di mana bahasa pemrograman yang dibuat mudah dipahami oleh manusia. Oke. Kalau low level language adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada mesin, di mana bahasa ini menggunakan kode biner ya, yaitu 0 dan 1. Atau kode sederhana untuk menggantikan kode-kode tertentu dalam sistem biner. Bahasa ini sangat sulit dipahami dan membosankan kalau menurut saya ya, dikarenakan hanya menggunakan nilai biner 01. Jadi contohnya kalau sampai membuat program menampilkan suatu kalimat itu yang contohnya ya bahasa mesin yang digunakan ya cuma 10111001110 itu membosankan kalau menurut saya. Oke. Di sini adalah ini cuma blok saja ya, bahasa level tinggi atau high level language ya. Kalau ini bahasa low level language. Jadi bahasa yang langsung dengan mesin itu adalah bahasa yang paling rendah levelnya. Ya, tapi mesin itu tidak akan bisa bekerja tanpa adanya low level language. Nah, jadi nanti dari bahasa yang tinggi ya, itu nanti akan dikonversikan menjadi bahasa mesin, yaitu bahasanya 0 dan 1. Oke. Nah ini high and low level language ya. Oke. Di sini ada sedikit contoh ya. Di sini ada instruksi bahasa mesin. Nah, sebagai contoh di sini memuat bilangan 2 ke register AH. Muatlah bilangan 2 ke register AH. Oke. Di sini ada B402. Ini kalau kita terjemahkan menjadi bahasa mesin ya, B402 ini itu menjadi bahasanya seperti ini.
Nah, ini kemungkinan bahasa seperti ini itu sangat susah. Coba kalau di sini itu bilangannya itu ada B40272829106, kan banyak sekali ya. Nah, setiap 4 nilai ini itu mewakili satu. Contohnya kalau di sini ya, di sini B402, berarti ini mewakili untuk nilai B, ini untuk nilai 4, ini untuk nilai 0, dan ini untuk nilai 2. Dimana 0000 itu adalah berarti bernilai 0. Kalau 0001 itu nanti berarti bernilai 1. Kalau 0010 itu nanti akan bernilai 2. Tapi kalau 0011 itu nanti akan bernilai 3. Nah, ini cukup susah juga. Kalau saya sendiri untuk menerjemahkan seperti ini ya kesusahan. Soalnya apa? Nanti akan membutuhkan banyak sekali bilangan biner 0101. Oke. 3 instruksi di atas ya digunakan untuk menampilkan tanda, kalau di bahasa pemrograman ya, ini untuk faktor pengali. Tapi kalau di sini kita ngomong saja ini tanda bintang. Oke, pada layar. Bandingkan dengan beberapa perintah berikut yang ditulis dengan bahasa pemrograman yang high level. Nah, di sini ada contoh dari bahasa pemrograman Pascal ya. Nah, untuk menampilkan karakter bintang tadi, dia hanya membutuhkan perintah write. Ini untuk Pascal. Ya. Selanjutnya ada display ya. Kemudian ada print, kemudian ada printf, dan juga ada cout. Tapi untuk bahasa pemrograman kita nanti fokusnya kepada bahasa C ya. Jadi memang bahasa C nanti ini digunakan ke depannya. Jadi kalau seperti cout itu cuma di semester awal saja, untuk selanjutnya itu sudah tidak digunakan lagi bahasa pemrograman. Oke. Tampak bahwa bahasa mesin lebih panjang daripada bahasa yang ditulis dengan menggunakan high level language ya. Nah, di lain sisi ini akan membuat kita sendiri mudah untuk memahami bahasa pemrograman. Contohnya di sini ada perintah print. Berarti print itu arti dari print adalah mencetak. Gampang sekali kita mengartikan, daripada ini seperti ini ya, malah nggak bisa diartikan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penerjemah bahasa ya. Nah, bahasa pemrograman yang ditulis dalam bahasa C atau C++ ya, sebenarnya tidak dimengerti oleh komputer secara langsung. Makanya saya tadi ngomong di atas, maka dibutuhkan tetap bahasa mesin, yaitu bahasanya 0101 seperti itu. Mana komputer hanya mampu mengenali bahasa high level, low level. Maaf, ini salah ini. Saya ganti dulu ya. Nah, hanya dapat memahami bahasa low level, yaitu 01. Supaya program dapat dieksekusi oleh komputer, program harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, atau bisa disebut dengan kode objek. Proses penerjemahan dilakukan oleh program yang disebut dengan translator. Oke, di sini ada 2 jenis penerjemah bahasa ya. Yang pertama itu adalah interpreter, dan juga adalah compiler. Jadi kalau kita lihat ya, yang interpreter dulu ya. Di sini ada kode sumber ya, ada instruksi 1, instruksi 2, dan instruksi 3. Di sini ada 3 instruksi. Kita ke sini. Nah, ini dapat dilihat ya. Urutan pengerjaannya itu akan seperti ini. Instruksi 1 diterjemahkan kemudian dijalankan. Instruksi 2 diterjemahkan kemudian dijalankan. Instruksi 3 diterjemahkan kemudian dijalankan. Jadi ya, untuk ini ya, itu dia menerjemahkan step by step atau satu-satu. Nah, kita lihat compiler ya. Compiler ketika dia menerjemahkan suatu bahasa pemrograman itu akan berbeda dibandingkan interpreter. Nah, contohnya di sini ada kode sumber yang sama, instruksi 1, 2, 3. Tapi lihat urutan pengerjaannya, instruksi 1 hingga 3 diterjemahkan menjadi kode objek. Nah, pengeksekusian program ya, ketika kode objek dijalankan tidak ada penerjemahan lagi dan tidak tergantung oleh kode sumber. Nah, ini penerjemahan bahasa. Nah, interpreter dan compiler ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Jadi
Menerjemahkan instruksi selama program diminta untuk dieksekusi. Ya, jika seseorang bermaksud menjalankan program tersebut agar dapat dijalankan oleh komputer, mula-mula kode sumber atau programasi yang ditulis oleh programmer diterjemahkan ke dalam kode mesin per baris atau satu persatu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau compiler itu langsung diterjemahkan ke dalam kode objek, kemudian langsung bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, di sini ya. Di sini ada kode sumber ya, kemudian kompilasi, kode objek. Kode inilah yang diedarkan ke pemakai. Jadi yang dieksekusi oleh komputer yang dimasukkan di sini. Oke, di sini mengubah kode sumber menjadi kode objek. Oke. Proses pembentukan kode yang executable ya, sebenarnya juga melalui proses yang disebut dengan linking yang berfungsi untuk menggabungkan kode hasil kompilasi dengan sejumlah pustaka yang disediakan oleh komputer. Oke, pada saat ini beberapa compiler menerjemahkan kode sumber ke dalam bentuk kode yang khas yang tidak bersifat executable. Compiler pada bahasa Java ya mengkompilasi kode menjadi kode objek yang disebut dengan bytecode ya. Kalau ini bytecode. Maksudnya kode seperti ini dapat dijalankan pada berbagai platform sepanjang platform tersebut memiliki program yang dapat mengeksekusi kode tersebut. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini kelebihan ya, ini menggunakan kelebihan. Oke, kelebihan dan kekurangan dari interpreter dan juga compiler. Kita lihat interpreter dulu ya. Kemudian dalam mencari kesalahan, seandainya program menghasilkan sesuatu yang dianggap salah ketika program dijalankan. Ini keunggulan dari interpreter. Tapi kalau kelemahannya, kode sumber harus selalu tersedia lambatnya dalam proses eksekusi. Karena dia mengeksekusinya satu, step by step dulu. Nah, kalau compiler ya, pengerjaan instruksi dilakukan dengan sangat cepat karena setelah kode objek terbentuk, maka tidak perlu ada lagi adanya penerjemah mengingat komputer dapat memahami kode objek secara langsung. Kode objek dapat didistribusikan ke komputer lain tanpa perlu menyertakan kode sumbernya. Kalau ini itu bisa kita sebut seperti aplikasi ya. Jadi sampai download aplikasi itu kan dibuat di komputer, kemudian dibuat APK-nya. Nah, APK-nya itu yang sampai download kemudian sampai install dalam komputer ataupun HP sampean. Nah, ini kelemahannya, kode sumber harus benar secara sintaks agar program dapat diuji. Oke, ini saya lanjut aja ya. Soalnya nanti takutnya rekamannya terlalu lama. Ini nanti bisa sampai baca sendiri ya. Ini cuma penjelasan saja. Oke, penyelesaian suatu masalah. Oke, pembuatan program dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun untuk menyelesaikannya masalah dengan program terdapat 3 langkah penting yang harus diselesaikan lebih dahulu. Yang pertama, menganalisis masalah dan membuat algoritmanya. Menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Kemudian yang terakhir adalah mengeksekusi dan menguji program. Ini contohnya ya, ini bukan contoh sih. Oke, menganalisa masalah dan membuat program. Oke, menganalisa dan membuat program memang tidak dapat begitu saja diwujudkan ya. Ya, ini butuh memang pengalaman, pengetahuan, kreativitas dan juga imajinasi yang dapat menentukan faktor keberhasilan dalam proses ini. Di dalam analisis masalah diperlukan tindakan untuk mengidentifikasi informasi yang menjadi keluar pemecahan masalah dan data-data menjadi masukan. Oke. Jadi di sini ada blok ya. Ada masukan, kemudian masuk ke algoritma, keluaran. Ini ada suatu masalah. Oke. Berdasarkan hal itu diperlukan prosedur pengolahan masukan tersebut menjadi keluaran yang dihendaki komputer. Tidak akan melakukan apa-apa tanpa adanya langkah detail yang menyusun prosedurnya ya. Langkah detail untuk menyelesaikan prosedur suatu masalah itu bisa disebut dengan algoritma. Oke, kalau sedikit feedback belakang ya, istilah algoritma itu berasal dari nama seorang ya, yang orang Arab ya. Ini Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ya. Jadi tahun 790 sampai 840 Masehi. Nah, sangat terkenal sebagai Bapak Aljabar. Oke, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada
contoh ya. Jadi kita harus mencari apa namanya, luas dan juga keliling ya. Jadi ada suatu persegi panjang di mana sudah diketahui panjang dan lebar ya. Itu nanti diminta untuk menghitung keliling dari persegi panjang tersebut. Tinggal keliling ya, panjang ditambah lebar tambah panjang plus lebar, atau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, ya. Nah, oke, dalam banyak persoalan solusinya tidak semudah ini. Nah, ini nanti ada satu contoh lagi ya. Jadi untuk mencari suatu lingkaran, oke, langsung aja. Nah, di sini ya, untuk algoritmanya sebagai berikut ya. Diperoleh jari-jari lingkaran. Hitung luas lingkaran dengan menggunakan rumus 3,14 atau pi ya, dikali jari-jari. Tampilkan nilai luas lingkaran. Nah, ini nanti silahkan saya membaca sendiri ya. Ini cuma untuk apa namanya, membuat suatu alur program yang dimulai. Nanti untuk kayak sodok ketiga ini nanti akan saya jelaskan di waktu pertama kali sampean mendapatkan program ya. Kalau di sini baru untuk permulaannya saja dulu ya. Oke. Nah, di sini ada flowchart ya. Kalau walaupun flowchartnya ini sangat simpel ya, nanti untuk pertemuan tentang flowchart nanti akan kita bahas secara detail bagaimana sih membuat suatu flowchart, step by stepnya bagaimana ya. Karena setiap bentuk ini mewakili suatu perintah masing-masing ya. Kalau seperti ini kita ini ya, model seperti ini untuk start sama stop. Kalau model panah seperti ini untuk koneksi atau alurnya. Kemudian model seperti jajaran kejang ini untuk input dan output. Nah, itu nanti akan saya jelaskan untuk di flowchartnya. Oke, kalau kita baca di sini, jadi itu di sistem ya, ada mulai ya, masukkan jari ini mulai ya, sekarang ini mulai, bukan selesai ini tapi mulai, masukkan jari-jari, dimana luas 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari, kemudian keluaran luas dan selesai. Oke, di sini menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Jadi ada beberapa jenis program itu juga akan membuat bahasa pemrogramannya itu berbeda juga. Contohnya di sini ada basic ya, keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Kalau C dan C++ ya sama, tapi di belakangnya dia ada titik komanya. Kalau menggunakan Pascal ya, ini beda lagi. Nah, di sini ada titik 2 kemudian sama dengan. Nah, kalau menggunakan ini ya, komputer keliling, nah, kali panjang lebar. Jadi beda-beda. Oke. Langkah-langkah penanganan algoritma ke dalam suatu program ditentukan oleh faktor bahasa pemrograman yang digunakan. Ini tadi. Nah, kalau ini ya, di sini ada sedikit contoh program ya. Jadi untuk menampilkan keliling dari maaf, ini untuk menampilkan luas dari lingkaran tadi. Dimana di sini ada preprocessing ya. Preprocessing yaitu saya menggunakan studio.h. Kemudian inMine ini untuk memulai ya, kemudian ada double ini tipe data. Nanti akan saya jelaskan untuk lebih lanjutnya di pertemuan pemrograman lanjutan ya. Jadi tentang bahasan program. Di sini printf, masukkan jari-jari, scanf, luas, printf dan juga gets. Nah, ini nanti ketika ini di running, dia akan menampilkan berapa sih luas jari-jari yang setelah kita masukkan tadi. Oke, kita lanjut. Oke, mengeksekusi dan menguji program. Ya, setelah kita membuat program dibuat kompilasi, program perlu dijalankan untuk diuji kebenarannya. Ada beberapa kemungkinan kesalahan yang terjadi sewaktu proses kompilasi sehingga pengeksekusian program. Yang pertama itu kemungkinan besar adalah kesalahan sintaksnya. Yang kedua itu kesalahan logika. Yang ketiga adalah kesalahan runtime-nya. Kalau kesalahan sintak itu disebabkan adanya kesalahan dalam menuliskan program
yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan. Jadi saya sudah ngomong tadi di atas, jadi kalau kita menggunakan suatu bahasa pemrograman ya kita mengikuti bahasa pemrograman yang telah disiapkan itu. Jadi kita tidak bisa menuliskan bahasa pemrograman kita sendiri ke situ karena nanti akan dianggap error. Oke. Yang kedua, kesalahan logika adalah kesalahan yang terjadi karena ada logika yang salah. Misalnya Anda menuliskan ya 3,14 itu menjadi 31,4. Ini kan salah. Atau sampai menuliskan nilai pi di situ ya. Sampai cuma menuliskan nilai pi. Ketika sampai menuliskan nilai pi, itu kita tahu semua nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Tapi di komputer kayak di bahasa pemrograman yang kita menggunakan C itu yang ada di dev, itu nilai pi itu tidak terindeks oleh 3,14 kecuali kalau kita menggunakan MATLAB. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman menggunakan MATLAB ya, kita menuliskan nilai pi di situ langsung otomatis 3,14. Jadi ini beda-beda. Yang ketiga ya, kesalahan runtime-nya atau terkadang disebut dengan kesalahan fatal adalah kesalahan yang terjadi karena suatu operasi dalam program tidak dapat dilakukan oleh komputer. Sebagai contoh, jika terdapat operasi pembagian dengan 0, maka suatu kesalahan akan ditampilkan dalam program diaplikasikan. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu ya. Ini sudah lebih dari 20 menit. Saya kira untuk pengantar pertamanya cukup sampai di sini dulu. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di classroom ya. Terima kasih ya atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.